Pemirsa Tanjupinan TV kembali voting bersama RTK Group yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintang Center, Kilometer 9, Tanjung Pinang. Dan pemirsa, program ini juga dapat Anda saksikan melalui tayangan televisi streaming, yaitu Ceria TV yang berpusat di Pekanbaru. Kemudian pemirsa, program ini juga ditaja oleh 3 media yang berada di bawah naungan RTK Group, yaitu Tanjung Pinang TV, Tanjung Pinang Post, Luar Biasa ID, Koran Riau, dan Ceria Group. Dan pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada hari ini adalah peran Kemenag dan MUI melawan COVID-19. Nah, pemirsa, berkaitan dengan tema tersebut telah hadir di studio saat ini para narasumber kami, yaitu Bapak Mahbub Daryanto selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepri, dan kemudian Bapak Bambang Mariono selaku Ketua MUI Provinsi Kepri. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Nah, Pak, kita akan berbincang mengenai peran Kemenag dan MUI melawan COVID-19 ini, dimana kita tahu COVID ini menjadi saat ini sudah menjadi pandemi dan juga masih banyak pro kontra yang dihadapi ini. Nah, mungkin kita akan berbincang seputar itu selama 60 menit ke depan nantinya, Pak. Ya. Baik, pemirsa, kami sampaikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, tokoh agama memiliki peran penting dalam meluruskan atau mengedukasi umat di tengah kebingungan. Nah, peran tokoh agama dinilai sangat penting dan strategis untuk membantu penanganan dampak COVID ini, terutama menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 agar masyarakat tidak galau, tidak panik, tidak khawatir, dan tetap optimis menghadapi masa depan yang lebih baik. Baik, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Mahbub Daryanto selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau. Baik Pak, mungkin Bapak selaku Kepala Kemenag Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini pemerintah, bagaimana Bapak melihat fenomena COVID-19 ini, Pak? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa di Tanjung Pinang TV yang saya hormati, berada Jadi Menteri Agama ini punya tugas pokok dan fungsi membantu pemerintah dalam bidang agama. Nah, pandemi COVID ini yang sudah cukup lama jalan, pemerintah sudah mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan dengan membentuk tim gugus. Artinya bahwa core-nya itu tim gugus. Jadi apapun saja kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu berpatokan dengan tim gugus. Kenapa umat beragama mesti kita edukasi? Karena memang pandemi ini, COVID ini kan memang agak lain, tidak seperti biasa, ada apa namanya bubun dan segala macam juga ya. Ini melalui media-media tempat berkumpulnya orang. Bahkan hari ini melalui airborne yang dari udara, kami sudah mengkhawatirkan. Nah, jadi kenapa umat Islam, ternyata umat Islam kan kita ke masjid ya, disarankan bahwa sholat itu berjamaah, kita berkumpul, itikaf dalam masjid, dapat ya amalan yang mungkin yang dianjurkan oleh agama. Nah, dalam kondisi COVID ini kan memang ada larangan untuk berkumpul. Kebetulan saja di masjid itu banyak kumpulan-kumpulan orang. Nah, kita ini kalau berbicara mengenai siapa yang harus kita pedoman, ya pemerintah. Dalam hal ini tim gugus COVID yang di dalam itu ada tim yang memang ada orang tenaga-tenaga ahli yang memang ahli di bidang itu. Jadi jangan, nah ini mohon maaf, kadang-kadang ustadz yang tidak paham COVID ngomong masalah COVID. Ini jadi problem nih Pak MUI ya. Jadi kita ini memang punya integrasi ini karena pengaruh pendidikan yang mendikotomikan antara pendidikan umum dan agama. Ketika orang agama bicara umum, orang nggak percaya. Ketika orang agama bicara tentang umum, orang tidak percaya. Jadi ya memang, ya ini memang PR kita. Bagaimana ilmu agama dan ilmu umum itu tidak dikotomi lagi. Ketika dokter itu ahli agama, orang akan percaya ketika dia menyampaikan. Jadi satu sosok orang itu, kita ini kalau bicara agama harus nanya ke yang ahli agama dulu. Kalau bicara masalah kesehatan, ke ahli kesehatan dulu. Tidak satu orang yang berbicara.
saking banyaknya orang berbicara, nah ini jadi masalah. Karena masyarakat itu punya patron. Orang Indonesia ini kan, masyarakat Indonesia ini punya patron, punya ulama yang dia percayai. Nah kadang-kadang, para ulama ini memang butuh juga diberikan pengetahuan dia tentang kesehatan kan nggak ada. Yang diposting selama ini, kok orang dilarang sholat di masjid. Nah ini jadi problem-problem seperti ini barangkali yang perlu. Nah inilah tugas Kementerian Agama. Kami kan bagaimana masyarakat ini kehidupan beragama ini baik, cerdas, rukun. Nah dalam inilah kita mengharapkan masyarakat cerdas. Nah salah satunya misi kami yang utama itu memberikan pemahaman dan penghayatan dan pengamalan beragama. Orang Islam ini banyak punya ilmu agama, tapi belum tentu dia paham. Nah bagaimana menjadi seorang Islam yang Islami? Nah ini kan problem, ya, Ustaz ya. Apakah kita sudah Islami apa belum? Ini kan problem. Nah mungkin saja kita orang Islam, tapi kita belum tentu Islami. Karena Islami itu tercermin dari perilaku kita sehari-hari, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita beragama. Apalagi Indonesia yang majemuk, yang banyak orangnya. Kita bagaimana kita menyadarkan bahwa kita sebagai orang Indonesia ini secara kebangsaan kita banyak berbangsa-bangsa, secara agama kita banyak beragama, secara suku kita banyak bersuku dan bahasa juga. Nah ini sebenarnya anugerah Tuhan. Perbedaan-perbedaan ini adalah anugerah supaya kita saling berkolaborasi lah, kita saling punya satu sisi keunggulan. Suku ini unggulnya di bidang ini, suku ini punya ini. Nah ini mungkin dengan disatukan mungkin insya Allah. Jadi prinsipnya kami juga mengimbau, kita juga melalui Bimas ya, kita ada Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik dan Buddha. Dan Kementerian Agama itu tidak hanya mengurusi umat Islam, semua umat kita urus. Pendidikan itu juga kita urus. Artinya ini pandemi COVID ini menjadi bertambah tugas Kemenak sendiri ya Pak ya? Ya insya Allah, karena memang tugas kita sehari-hari. Cuman memang hari ini misalnya belajar harus daring. Orang dulu bayar pulsa mahal, kita sudah carikan jalan, misalnya tidak lewat Zoom lagi. Kalau Zoom kan pulsanya terlalu besar. Jadi kita dengan sistem e-learning sekarang sudah menyiapkan baik yang di madrasah maupun yang di pesantren kita siapkan e-learning, sehingga kalau e-learning itu kan penggunaan pulsanya sedikit. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan Google, juga dengan operator seluler juga untuk membantu ini. Baik, saya tertarik tadi Bapak menyebutkan bahwa Indonesia ini terdiri masyarakat majemuk, banyak suku, banyak agama di sini. Nah di sini juga ada kita mengundang Bapak Bambang selaku dari Ketua MUI Provinsi Kepri. Nah Pak, saya akan ke Pak Bambang. Semenjak pandemi COVID ini merebak, nah ini banyak pro kontra yang beredar di masyarakat seperti yang dikatakan oleh Pak tadi, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan itu. Nah MUI sendiri Pak seperti apa ini Pak dalam melihat hal ini? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Saya hormati para pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini. Pertama saya menyampaikan bahwa Majelis Ulama itu bicara tiga hal, terutama masalah asasiyah motornya, bicara tentang politik kebangsaan. Jadi bagaimana politik kebangsaan di Indonesia ini diwarnai dengan politik keagamaan. Itu peran MUI di situ. Yang kedua adalah masail fikih ini yang wakilnya muasyir, bicara tentang masalah hal-hal fikih yang baru terjadi, termasuk COVID ini. Termasuk COVID ini ya Pak? Ini fikih muasyir yang up to date. MUI berkecimpung di situ. Yang ketiga, MUI juga bicara tentang masail kononnya, politik tentang perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat hari ini masalah COVID ini, memang MUI menunjukkan perannya. MUI itu kan perannya tiga. Pertama, mas'uliyah ini ya, tanggung jawab keagamaan. Macam mana kepentingan agama dan negara itu berjalan sejalan, tidak patujanya bertolak belakang. Yang kedua, Majelis Ulama punya tanggung jawab yang namanya mas'uliyah umatiyah, tanggung jawab keumatan. Nah, macam mana dalam kondisi COVID ini umat tetap bisa eksis di lapangan, tapi tetap mengikuti prosedur dan pemerintah dan agama. Dan yang ketiga adalah mas'uliyah watoniyah, tanggung jawab berbangsa bernegara.
Bagaimana kita mengamalkan agama tidak merusak negara, mengikut waktu negara tidak merusak agama. Jadi dua-duanya berjalan. Nah, terkait masalah COVID ini kita lihat bahwa memang saya kadang-kadang memang Pak Kanwil kadang-kadang memang lucu juga. Memang ada perkataan daripada Ali bin Abi Thalib yang mengatakan al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Jadi kebenaran itu kalau tidak ditata rapi akan dikalahkan oleh kebatilan. Nah, hari ini fenomena hari ini saya melihat, saya ini mengutip perkataan Imam Hasyim Asy'ari yang mengatakan innal haqqa yaruqu bil ittila wal ittira. Jadi hari ini kita ini kebenaran ini akan rusak, umat Islam ini akan lemah karena terlalu banyak perbedaan pendapat, terlalu banyak perpecahan ittira. Sementara dia melanjutkan bahasanya wa innal batila, sesungguhnya kebatilan itu qad yakwi kuat mereka karena bil ittihad wal ittifaq, karena mereka bersatu. Nah, hari ini masalah COVID ini memang fenomenanya apa? MUI sendiri karena punya tanggung jawab keagamaan umat dan bangsa, MUI memberikan peran di situ. Salah satu MUI mengeluarkan fatwa nomor 12 tahun 2020. Jadi fatwa MUI itu sama dengan edaran Pak Menteri Agama, edaran Presiden. Menteri Kesehatan kita sama. Nah, kita memandu macam mana masyarakat bisa sholat di masjid. Kan isi dari fatwa itu kan intinya pertama tetap mengikuti aturan pemerintah protokol COVID. Yang kedua intinya itu adalah fatwa nomor 12 itu ketika COVID penularannya potensinya rendah, maka sholat Jumat wajib dilaksanakan. Tapi ketika potensi penularannya tinggi, maka boleh enggak Jumat. Jadi Jawa boleh tidak Jumat, bukan dilarang, boleh untuk tidak Jumat kalau penularannya tinggi. Tapi ketika potensi penularannya tidak terkendali, maka tidak boleh Jumat. Ini MUI sudah kemas betul, dan ini dikolaborasi dengan para pakar ahli kesehatan. Tetapi ya, kita melihat seperti yang Mbak tanyakan tadi, memang di masyarakat itu ada juga ustadz-ustadz, kelompok-kelompok yang apa itu tidak benar itu, ibadah kok dilarang. Kita harus melihat fenomena ini sebagai sebuah hormat dari orang berbeda pendapat. Tapi ini kalau nggak dikemas dengan baik akan menjadi persoalan. Saya kemarin di MUI itu didatangi hampir 20 orang datang memprotes, minta kita untuk mencabut edaran kita tentang untuk tutup masjid sementara, karena mereka berpikir bahwa tidak benar ini. Seakan-akan kita MUI dianggap kacungnya pemerintah. Tidak gitu. Jadi sampaikan bahwa Majelis Ulama itu ada 9 perkhidmatan. Salah satunya adalah hurriyah, merdeka. Jadi kita independen. Kita MUI tidak bisa mengintervensi orang, tapi orang juga tidak bisa mengintervensi MUI. MUI itu merdeka, independen dan berfatwa dia sendiri. Nah, kita melihat bahwa hari ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan manusia, tapi itu tidak ada masalah. Ya sudah, kita tetap sampaikan saja bahwa kalau terjadi perbedaan pendapat yang mengacu pada perpecahan, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena pemerintah MUI hanya lembaga fatwa, eksekusi di lapangan itu hak daripada pemerintah. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Maka ketika ada penularan di suatu daerah ramai, tetap masih buka juga di situ ramai, maka serahkan kepada pihak yang berwajib untuk melaksanakan itu. Artinya MUI mendukung surat edaran aturan yang dikeluarkan oleh sangat mendukung sekali edaran pemerintah, edaran Kapolri, edaran Pak Menteri Agama, sangat mendukung sekali. Karena ini dalam rangka apa? Dijalbil maslahatil ibad, menarik kemaslahatan umat, bukan cuma umat Islam, tapi semua umat. Maslahat ada di sini. Oke, baik Pak, mungkin kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali lagi di segmen kedua. Masih banyak yang akan kita tanyakan terkait dengan pandemi COVID-19 ini dari sisi agama maupun dari sisi pemerintahnya. Baik pemirsa, tetap saksikan Coffee Morning bersama RDK Group. Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group, masih dengan tema peran Kemenak dan MUI Provinsi Kepri melawan COVID-19. Nah, tadi perbincangan terputus karena tidak. Saya akan kembali ke Pak Bambang. Sekarang ini kan masih banyak pro kontra. Orang yang pergi sholat, ada yang tidak sholat, kemudian ada yang sholat berjarak begitu. Nah, dari MUI sendiri kan sudah mengeluarkan fatwa, tapi Pak masih ada yang tidak percaya begitu Pak. Ini bagaimana sih Pak menghadapinya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang tugas daripada ulama itu memberikan pencerahan, tabayun kepada umat. Jadi mengislahi umat, memberikan kemaslahatan umat. Kenapa di fatwa MUI itu sepakat dengan edaran pemerintah? Karena memang salah satu daripada maqasid syariah, tujuan kita
agama berbangsa bernegara adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Bukan cuma hifdzun din, menjaga jiwa. Jadi memang jaga jarak itu memang satu keharusan, karena model penularan tadi seperti Pak Karen katakan tidak nampak. Gitu kan. Nah, sekarang timbul perbedaan, ada yang tidak percaya, yang tidak apa-apa. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan orang, karena tadi dia punya guru mungkin spiritual, dia mengatakan dia tidak apa-apa gitu ya, silakan saja. Tapi himbauan kita kepada masyarakat tetap ikuti protokol COVID. Kenapa? Karena dapur doror, jadi menolak mudarat itu lebih utama daripada mengobati. Nah, jadi kalau dalam kaidah usul itu kan dapur balak wabak aula minar rafi. Jadi menolak datangnya musibah yang muncul itu lebih utama daripada mengobati. Apalagi sebelum musibah itu muncul ke kita, COVID maka kita pakai jarak, pakai masker. Itu salah satu rijal bil maslahat terlibat, menarik ke maslahat umat sendiri. Walaupun ada isu-isu dari beberapa kita ketawa aja lah gitu seperti itu kan. Oh ini tidak benar, ini udah pola-pola Yahudi ini memisahkan shop-shopnya. Ya, mohon maaf, zaman Rasul saja seperti itu gitu kan. Banyak contoh-contoh amsal yang bisa kita pelajari. Tetapi sekali lagi bahwa kita majelis ulama, Kementerian Agama sama dalam rangka menjaga kemaslahatan umat, tentu dengan hal-hal yang baik. Jadi begini Mbak, kadang-kadang kita ini begini, al-amru bil ma'ruf dengan yang ma'ruf. Jadi menyuruh orang baik dengan baik. Tapi melarang orang mungkar juga dengan yang ma'ruf, jangan dengan mungkar lagi. Hari ini kan terjadi begitu, melarang orang mungkar dengan mungkar, jadi mungkarnya dua. Jadi yang tidak percaya silakan saja. Tetapi andai kata di suatu daerah itu terjadi kerumunan massa banyak, orang banyak melurat, dia berhadapan dengan hukum. Kita MUI tidak punya posisi sebagai hukum, sebagai pemberi sanksi, tidak. Kita hanya fatwa. Jadi silakan saja yang berbeda. Tapi kita menghimbau bahwa marilah sama-sama ikuti edaran pemerintah, ikuti edaran Kementerian Agama dan Kesehatan dan Polri. Kenapa? Karena tujuannya sama. Pemerintah itu kan satu tujuannya. Tasarruful imam ala rakyat manutun bil maslahah. Seluruh kebijakan pemerintah itu pasti tujuannya untuk maslahat kemaslahatan umat. Pak, nah sekarang ini kan juga pemerintah dalam menghadapi COVID ini sudah berencana mendatangkan vaksin yang berasal dari Cina itu ke Indonesia. Nah ini kan juga menjadi satu katakan fenomena polemik di tengah-tengah masyarakat ini, adalah vaksinnya haram tidak halal. Nah ini saya rasa peran MUI juga menyampaikan kepada masyarakat ini bagaimana gitu. Ya. Nanti lebih lengkap Pak Bumang sampaikan pakarnya ya. Baik. Pakarnya di situ. Cuma begini, memang vaksin ini kan masih uji coba. Iya. Dan yang jadi polemik di masyarakat adalah tidak halal. Kita kalau bicara tidak halal terlalu jauh ke belakang. Kenapa? Orang pergi haji dulu nggak pakai vaksin halal kok. Vaksin meningitis itu kan ada unsur dari khinzir itu babi. Tapi itu memang dibolehkan. Kenapa? Karena kan kaidah ini pada ulama Islam ya, itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menolak satu kejahatan, mudarat yang muncul lebih utama daripada menarik kebaikan. Jadi selama vaksin halal belum ada, yang haram itu boleh karena darurat kondisinya. Orang pergi haji aja mau boleh pakai yang haram, apalagi COVID begini nyawa orang. Haji itu kan bisa ditunda, ya kan? Tapi dibolehkan menggunakan vaksin yang belum halal, karena belum ditemukan vaksin yang halal, masih yang haram boleh. Apalagi kondisi memang COVID begini yang nyawa orang terancam, maka hifdzun nafas, menjaga jiwa itu lebih utama. Ini memang vaksin itu belum ditemukan vaksin yang halal, itu persoalannya. Makanya kemarin ketika Pak Wamen bicara tentang kalau belum halal, ya nggak apa-apa kan, darurat, banyak yang marah gitu. Jadi kita kembali kepada kaidah usul fikih begitu. Memang tidak mudah menemukan vaksin halal itu. Ketika orang pergi haji, tidak suntik meningitis, orang nggak mau kasih kartu, ini nggak bisa masuk. Kita nggak bisa masuk. Baik, mungkin saya akan ke Pak Pak terkait dengan vaksin ini Pak. Nah ini kan juga peran pemerintah ini memberikan edukasi kepada masyarakat Pak. Bagaimana itu Pak? Jadi inilah, kan belum halal, belum halal. Iya. Itu udah polemik-polemik. Barang yang belum itu halal-haramnya kita sudah bilang haram gitu kan. Yang jelas sekarang memang belum standar halalnya belum. Tapi bukan berarti belum tentu dia halal. Kita tunggu saja. Kan itu ada Kementerian Agama yang sekarang ditugasi untuk mensertifikasikan halal bersama MUI, karena fatwanya tetap MUI. Karena apapun
pemerintah itu mendengarkan apa yang dipaparkan MUI. Dari sisi persoalan-persoalan agama yang menyangkut umat, itu tetap kita berpedoman kepada MUI, termasuk halal. Halal itu fatwa, ya halal haram suatu suatu barang atau jasa itu ditentukan oleh fatwa MUI. Jadi kalau dulu memang sertifikasi itu memang MUI yang mengeluarkan, tapi karena banyak yang protes karena MUI kan bukan pemerintah. Yang berhak mengeluarkan sertifikasi itu adalah pemerintah. Jadi tidak usah dipolemik-polemikan bahwa ini ya karena sudah lama. MUI juga menggagas sudah cukup lama, dari 30 tahun Pak ya. Dan diambil alih ya memang namanya sudah kita pegang aja sesuatu yang bertahun-tahun sudah merasa meniti kan. Jadi saya kira sekarang LP-POM-nya masih pakai LP-POM ini secara kimiawi, apakah ini halal atau haram itu juga masih di MUI. Jadi terkait vaksin ini, dulu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI tadi bahwa dulu meningitis itu nggak ada sertifikasi halalnya, malah bahkan diteliti ada mengunduh ada unsur pankreas babi. Gitu. Dia kan ada DNA yang diambil dari itu. Karena memang terus terang di babi ini memang Tuhan melarang ini memang ada persoalan-persoalan. Bulunya saja itu misalnya bisa dimanfaatkan alis ini yang untuk kita ini ya lipstick itu kalau yang biasa sintetis sudah rusak, tapi kalau yang babi itu memang tahan. Dan jaket itu dulu ada sepatu kikas ya, sepatu kikas itu dingin, di dalamnya ini babi, kulit babi dingin. Tapi kan kita umat Islam sudah tidak ada paham lain, tidak ada nas lain mengatakan babi itu haram kecuali darurat. Jadi kita insya Allah kita sosialisasikan. Bayangkan kondisi pandemi COVID seperti ini, Mekah itu ditutup, Masjidil Haram itu ditutup. Itu tuh apa lagi? Kiblat yang umat Muslim sedunia ini di situ ditutup. Bukan masalah ini, secara ekonomi Saudi Arabia itu rugi berapa banyak? Berapa banyak transaksi ekonomi ketika orang pergi berangkat haji? Dari sisi visa saja itu berapa banyak mereka kehilangan penghasilan? Karena memang masyarakat di sana itu ya musim haji itu ya musim sedang mencari uang, musim panen. Saudi itu menutup diri untuk melakukan itu. Karena apa? Tidak ada lain, harus pakai masker, menjaga jarak. Ini kan sering cuci tangan karena interaksi ya, cari interaksi. Social distancing. Masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan unik, banyak keberagaman di sini, termasuk banyak pendapat-pendapat. Nah ini mungkin rasanya MUI dan pemerintah ini harus sejalan, saling seimbang, saling mengisi dan saling mendukung gitu ya, terkait dengan apa sih fenomena COVID di negeri kita ini. Jadi kan ini kan klaster banyak. Pesantren yang dimana anak-anak dididik di situ dapat belajar. Ini di Bintan di tempat kita kejadian. Padahal anak-anak itu sudah diisolasi, tapi gara-gara ada interaksi dari luar, makanya kita ini kan bukan apa menolak orang itu silaturahmi itu bukan, jangan itu. Artinya bahwa silaturahmi kan boleh, kan ada media, video call, bisa macam-macam lah, bisa ada media-media apa kan. Tapi ketika ada interaksi orang luar ke dalam itu, terjadilah 80 lebih anak terkena dampak COVID. Saya betul-betul sudah lihat anak-anak ini. Alhamdulillah sebagai OTG, Pak Ustaz. Ya, kita kan khawatir kalau itu makan korban. Ini bukti nyata bahwa COVID itu ada gitu. Itu anak-anak penghafal Quran yang di situ. Jadi mereka ini nggak milih Presiden Trump aja kena, Presiden, Gubernur, Menteri, siapa yang nggak kena COVID? Tidak kena bulu gitu ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini, peran Kemenak dan MUI melawan COVID-19 melalui line telepon kita yaitu 0771 346707. Ya, juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui laman komentar di media sosial Tanjung Pinang TV yaitu Facebook. Anda juga bisa menanyakan terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Nah, saya akan kembali ke Pak Mahbub. Kemenak sendiri selama ini apakah ada melaksanakan mungkin semacam penyuluhan ke tengah masyarakat terkait dengan mengedukasi bahaya COVID ini, Pak? Kita punya penyuluh agama yang cukup banyak.
Dan kalau yang PAI, yang di kecamatan-kecamatan itu ada sekitar 8 orang per kecamatan. Itu sekitar 470 orang lah. Ini pun sudah kita kali. Dan juga kita ada penyuluh-penyuluh fungsional, ada kepala KUA yang selama ini kepala KUA itu kan yang garda terdepan dari Kemenang untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan pemerintah di bidang agama. Misalnya soal nikah ya, nikah itu hanya boleh di KUA dan di masjid, tidak boleh di rumah. Hari ini tergantung dengan kondisi, karena gini, COVID ini kan ini yang menjadi pedoman adalah tim gugus. Ketika tim gugusnya memperbolehkan, silakan jalan. Tapi kalau tim gugusnya menyatakan, oh ini tidak boleh, kegiatan ini kita harus patuh. Misalnya menghentikan seluruh aktivitas keagamaan ketika itu sudah pada tahap berbahaya, kita pemerintah wajib mengimbau dan kita menyerahkan ke tim gugus. Tim gugus karena tim gugus itu lengkap, ada jaksanya, ada polisinya, ada tentaranya, itu lengkap ya. Silakan itu kalau sudah namanya kita kan masih persuasif mengingatkan. Dan insya Allah dari Kementerian Agama kita dari madrasah juga ini kan belajar secara daring Pak, bukan dilarang belajar, tapi pola belajar. Nah ini new normal ini yang harus dipahami. New normal ini kan menyesuaikan. Kita udah masyarakat 5.0 itu manfaatkanlah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia. Kita ciptakan komputer cerdas, pakailah saat ini. Jadi Pak, penyuluh-penyuluh yang diturunkan oleh Kemenang itu apa yang dilakukannya seperti ceramah-ceramah? Ya ceramah-ceramah. Ya jadi gini Bu. Jadi saya dapat pastikan bahwa seluruh aparat Kementerian Agama ini biasanya jadi pengurus masjid melalui pribadi-pribadi, dan mereka biasanya khutbah di mana-mana itu teman-teman dari kementerian, teman-teman penyuluh itu rata-rata mereka dai, mereka juga imam masjid, mereka juga kita tugaskan. Jadi kita juga meminta kepada teman-teman ini juga memberi contoh lah. Ketika dilarang ke masjid, bukan dilarang, ketika belum boleh ke masjid, ya nggak usah ke masjid. Jangan malah kita sebaliknya gitu kan. Jadi dengan menunjukkan pola, hari ini kan kita usahakan sedikit bicara, tapi memberikan contoh. Jadi misalnya kalau ada misalnya belum boleh ke masjid beramai-ramai, mungkin dengan menjaga jarak, ya kita mengedukasi masyarakat. Ketika belum boleh, ya kita harus di rumah. Harus memberikan contoh ya Pak ya. Jelas Bu. Dan alhamdulillah teman-teman di Kementerian Agama ini di semua lini keagamaan itu ada. Sebenarnya dengan Pak Bambang nih banyak juga. Memang ada pensiun kan PNS ya Pak. Pengabdian agamanya kan tetap jalan. Baik Pak, pemirsa, kami akan rehat sejenak. Setelah ini masih akan ada perbincangan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu peran Kemenang dan MUI melawan COVID-19. Nah pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RPK Group. Kita melanjutkan perbincangan yang hari ini. Baik, saya akan ke Pak Mampu. Bapak sendiri kan di Kemenang Provinsi Kepulauan Riau baru menjabat kurang lebih 2 minggu ini ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat bertugas di Provinsi Kepri Pak. Sebelumnya Kemenang Provinsi Kepulauan Riau tadi sebenarnya kan hal apa yang dilakukan? Mungkin adakah seperti memberikan sumbangan bakti sosial kepada pesantren-pesantren Pak? Karena pesantren ini kan tidak semuanya yang memiliki dana yang banyak begitu Pak. Jadi begini Bu, jadi pada masa awal pandemi saya mendapat laporan dari kawan-kawan di sini. Teman-teman di sini sudah juga mengumpulkan uang membantu lembaga-lembaga keagamaan. Sudah lumayan, ada sekitar 84 juta yang dikumpulkan dari seluruh karyawan. Dan kita juga merevisi, seluruh Indonesia itu merevisi seluruh kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting itu direvisi untuk penanganan COVID. Dan kemarin itu sudah turun tuh tahap pertama bantuan untuk madrasah diniyah, dan TPQ itu sekitar satu lembaga itu sekitar 10 juta. Tapi kemungkinan ini kan bantuan terkonsentrasi di Jakarta Bu. Jadi kita hanya menerima SK dan kita memverifikasi SK dari lembaga itu, dan uangnya silakan dicairkan. Dan kita sudah wanti-wanti jangan ada satupun oknum yang memotong itu. Nah itu diniyah, MDT ya, MDT itu 10 juta untuk personal, TPQ juga ada 10 juta.
silakan kalau belum punya alat untuk COVID ya, mungkin cuci tangan atau hand sanitizer, silakan dibeli. Dan mungkin selama pandemi ini butuh biaya listrik, ya ustadznya mungkin tidak ada yang nyatu nih, transportnya nggak ada, ya silakan diambil dari situ. Memang kecil karena jumlah populasi kita itu cukup besar. Dan pesantren itu dengan kategori di atas 100 pesantren, 100 santri itu dibagi 50 juta. Yang pesantren di bawah itu ada 25 juta. Itu pun berlaku di agama-agama lain juga, Bu. Juga kita ada bantu ke yang Kristen juga ada bantu. Dan itu sudah mulai, tahapannya sudah mulai turun. Dan kita sedang menunggu tahap 2. Tahap 2 ini sudah ada kemarin saya kalau salah pesantren ada 9, Bu, baru 9 dapat. Nah ini rasanya juga ngimbau pesantren-pesantren ini yang mendaftarlah di Kementerian Agama. Banyak pesantren hari ini yang merasa cukup punya di Kemenkumham. Saya kan sudah punya sudah punya badan hukum. Kami pemerintah, Kementerian Agama itu hanya memfasilitasi yang mengikuti regulasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Kalau tidak mengikuti regulasi, kami tidak bisa melayani. Termasuk juga bisa contoh, Bu, agama yang difasilitasi oleh negara itu hanya 6. Agama di Indonesia ini banyak. Agama Sinto termasuk kawan-kawan di Kaharingan. Ada juga agama-agama lain. Tapi pemerintah hanya punya kewajiban untuk melayani 6 agama besar ini. Yang lain kita secara undang-undang belum bisa kita layani. Nah, termasuk pesantren. Banyak pesantren yang tidak terdaftar di Kementerian Agama, kami tidak bisa fasilitasi. Jadi jangan sampai ada yang protes, oh kami tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Nah, kamu sendiri tidak mengaku pemerintah dalam hal ini kan? Untuk di Provinsi Kepri sendiri Pak, ada berapa pesantren, Pak? Saya lupa data, sekitar 320 pesantren. Banyak ya Pak ya. Itu belum semuanya terdaftar. Ada juga yang mengikut regulasi pemerintah. Kenapa harus regulasi? Ya regulasi itu artinya bahwa pengakuan dia kepada republik ini yang baik. Nah, republik ini akan kalau setelah diakui ya dia juga akan mengakui bahwa lembaga itu bahwa karena inilah jangan sampai radikalisme muncul di situ. Ya paham-paham ajaran yang tidak kita melakukan pembinaan. Setelah dia mendaftar, setelah dia mendapatkan nomor statistik izin operasional, kita tidak membiarkan begitu saja. Kita pemerintah wajib memfasilitasi. Dan itu selama ini juga kita fasilitasi. Pesantren kita dapat pos, dapat bantuan operasional. Termasuk juga ya lembaga-lembaga sosial keagamaan lagi, misalnya LAS yang mengumpulkan zakat-zakat. Nah, jadi Kementerian Agama itu punya program pengembangan potensi ekonomi keagamaan. Kita ini luar biasa potensi ekonomi keagamaan kita ini. Basnas itu hanya baru bisa 20%. Karena potensi 5 tahun yang lalu itu Pak Bambang itu 80 miliar. Sementara Basnas dan yang lain-lain itu hanya bisa sampai 20 sampai 30 miliar. Artinya potensi ekonomi keagamaan ini masih cukup besar. Potensi ekonomi keagamaan ini mungkin bisa dicontohkan Pak, apa saja? Sederhana Bu, masjid itu hanya dengan modal celengan. Mana ada masjid yang tidak selesai? Ini kan contoh konkret kecil aja. Masjid yang besar itu dengan uang yang uangnya mungkin recehan. 2.000, 5.000, 10.000 bisa bangun masjid besar, bisa masjid rapi, tinggal bagaimana manajemen masjid itu. Nah kita ini umat Islam ini kan wajib mengeluarkan, beliau ini lebih paham yang ahli agama. Apakah hari ini seluruh contoh saja yang berpenghasilan tetap untuk pegawai negeri misalnya, kalau insya Allah di Kementerian Agama kita sudah punya unit pengumpul zakat. Apakah pemerintah daerah selama ini gubernur sudah mewajibkan seluruh karyawannya untuk bayar? Termasuk juga perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar yang ada umat Islam di dalam itu sebagai karyawan. Apakah dia sebagai pemimpin di situ sudah menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin? Zakat itu ambillah. Jadi wajib hukumnya kita ambil. Dan kalau itu dijalankan, insya Allah kita tahu barangkali soal trust ya, kepercayaan masyarakat ini kan masalah uang gitu ya, masalah trust ini memang kita akan bangun
kita akan bangun secara bersama-sama bagaimana Basnas menjadi sebuah trust dalam menyampaikan zakat, infak dan sedekah bagi kita. Kita juga punya BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang akan mengelola wakaf, yang mana bisa diproduktifkan wakaf. Kita punya tanah luas begitu wakaf, tapi selama ini tidak dimanfaatkan. Bukan secara investor, tanam jagung atau ubi atau apa yang bisa mengentaskan kemiskinan. Dan ini memang salah satu tugas kami di Kementerian Agama, mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di bidang keagamaan. Dan luar biasa besar. Insya Allah juga bisa berdampak besar. Dan ini butuh kerjasama. Baik, mungkin tadi Pak menyebutkan bahwa saya tertarik ada pesantren yang tidak mendaftarkan ke Kementerian Agama, mereka cukup hanya di Kemenkumham saja. Nah, dari MUI sendiri Pak, ini seperti apa ini Pak? Mungkin adakah seperti komunikasi ke pesantrennya tersebut gitu Pak? Ya kalau MUI sendiri barangkali tidak sampai percaya ya, itu memang berada di bawah Kementerian Agama. Tapi kita tetap dalam pembicaraan, dalam pengajian tetap menyampaikan bahwa kita ini hidup arti Allah wa arti Rasulullah amri minkum. Jadi ketika kita hidup di negara pemerintah ini, maka pesantren sekecil apapun wajib untuk mendaftar di Kementerian Agama. Supaya apa? Supaya bisa dibina. Nah, tidak mungkin, barangkali bisa saja. Kenapa harus dibina? Karena kalau tidak terdaftar, Kementerian Agama nggak bisa membina, dan bisa saja, mohon maaf, terjadi bibit-bibit radikalisme mungkin bisa terjadi mungkin gitu kan, tidak pembinaan. Dan kita tahu juga mungkin terdengar pengajian dari mana kita butuh gitu. Jangan sampai nanti terdengar pengajian dari aliran sempalan ngajar jadi berkembang dia. Karena salah satu problem hari ini isu aktual di KP itu adalah paham sempalan. Ada paham-paham yang notabene-nya dilarang pemerintah tapi mereka sembunyi-sembunyi, berkembang sembunyi. Nah, tampaknya mereka masuk di payung pesantren itu sehingga berkembang tanpa diketahui. Hari ini pemerintah itu kewalahan menghadapi Syiah, Ahmadiyah itu susah. Di Bintan itu yang besar kan Ahmadiyah, di Karimun kan Syiah. Dan sampai hari ini pemerintah nggak bisa menuntut itu secara full gitu. Tapi minimal mengurangi konflik di antara masyarakat tempatan dengan paham. Kita akan menyampaikan untuk tetap ya mendaftar, karena kita juga punya pemerintah. Pemerintah juga pasti akan melakukan pembinaan kepada lembaga pesantren tersebut. Ini bantuan Quran, bantuan buku 10 juta, itu kan lumayan bantu dari agama. Itu pembinaan untuk guru-guru. Aku saya ke Pak terkait dengan pelaksanaan haji yang juga sampai saat ini belum, dari Indonesia sendiri belum ada yang bisa ke Mekah gitu ya Pak. Ini bagaimana Pak? Mungkin ada semacam edukasi kepada masyarakat Pak? Ya, kita itu kan punya moto manasik sepanjang tahun. Sambil nunggu ya manasik lah, manasik dalam mendalami agama. Juga mungkin jadi beginilah, kita kan masih menunggu regulasi dari Kementerian dari Saudi Arabia. Yang selanjutnya kita melaksanakan haji di tahun 2021 yang akan datang. Nah, ini kan belum ada, dan nanti kita juga berharap yang sudah kemarin kan ada, bagi ini kan ada dari restoran kan ada 25 juta. 25 juta itu kan pada pelunasan sekitar 33 juta lah. Itu uang itu boleh diambil. Nanti ada masa pelunasan nanti tinggal dibuat. Tapi tidak semua, sedikit lah. Dari sekian ribu hanya sekian ratus orang yang mengambil uang itu. Nah, kita harapkan nanti sudah musim haji. Kita juga sekarang meningkatkan layanan haji itu melalui KUA. Jadi KUA itu menjadi pusat layanan untuk manasik. Di samping dia balai nikah. Jadi di situ ada kegiatan manasik yang secara rutin, karena di KUA itu standarnya kan 8 kali tidak di kabupaten dan nanti mungkin di embarkasi. Nah, insya Allah haji ini prinsipnya bisa mandiri. Jadi tidak bergantung dengan orang. Petugas kan hanya mendampingi, jangan sampai memberi penjelasan. Jadi bagaimana mereka paham dengan ibadah-ibadah yang dirasakan. Karena ini haji ini ibadah paripurna. Setelah ibadah-ibadah lain yang mumpung sekarang masih mau ke paripurna, yang
ibadah-ibadah sosial keagamaan yang lain ini dibaikilah. Mudah-mudahan haji ini kan paripurna, ibaratnya maksimal menjadi Islam yang kafah lah tulang. Dan kita harapkan bahwa orang pulang haji ini bisa membawa perubahan yang menjadi mampu memberi pengaruh perubahan yang positif di lingkungannya masing-masing. Jadi untuk sampai saat ini pendaftaran untuk haji itu masih terus, Pak ya? Karena memang ya, haji itu sampai hari ini itu kan bukan Menteri Agama yang mengelola uangnya. Karena memang ada badan khusus yang dibentuk oleh Presiden, Badan Pengelola Keuangan Haji. Hanya badan ini ditugaskan bagaimana mengoptimalisasi uang yang ada ini. Misalnya diberikan sukuk, nanti ya dari bagi hasil sukuk itulah yang kita manfaatkan untuk melayani umat Islam. Nah, sekarang madrasah-madrasah sudah banyak dibantu melalui surat berharga syariah nasional itu. Jadi dalam waktu dekat KUA kita juga kita upgrade dengan biaya ini, dengan biaya SPSN ini, dan madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, nah yang kita upgrade dari situ. Jadi biaya haji dan dana abadi umat itu beda. Dana abadi umat itu setelah operasional haji bersisa, itu uang masuk ke dana abadi. Jadi sampai hari ini sebenarnya kita berharap dana abadi umat ini yang sudah triliunan jumlahnya, ya baik. Dari zaman Pak Said Agil Al-Munawar itu tidak digunakan sampai hari ini. Kita berharap Menteri Agama kita, ini kan uang sudah mungkin rasanya 5-6 triliun ya. Tapi sampai hari ini karena memang ya mohon maaf, ketika uang ini digunakan banyak problem-problem tata kelola zaman dulu ya. Mungkin sekarang kita sistem akuntansi kita sudah bagus, sistem pengawasan kita sudah baik, barangkali saya kira mungkin keran ini akan dibuka. Baik Pak, mungkin untuk closing statement kita pada kegiatan pada bincang-bincang pada hari ini, mungkin sih Pak bisa disampaikan peran Kemenak sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini seperti apa Pak? Ya, kita inginlah kehidupan umat beragama ini kondusif. Jadi masing-masing tokoh-tokoh ini yang selama setiap hari bersentuhan dengan masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di masa-masa pandemi ini ya kita harus ikutlah aturan pemerintah, hiduplah dengan rukun dan juga memfilter isu-isu yang ada di media sosial. Dan juga kita berharap para tokoh-tokoh ini seperti MUI untuk mengisi ruang-ruang publik media sosial itu dengan konten-konten yang versinya kita gitu. Ini kan konten-konten yang selama ini kan konten yang mestinya tidak baik itu jadi malah itu menjadi rujukan. Karena apa? Kita terlalu sedikit ruang publik ini kita isi. Malah konten-konten yang negatif yang lebih banyak diisi di ruang publik itu. Ayo sama-sama isi konten-konten tentang agama dari ahli-ahli agama yang mumpuni yang di MUI. Ayo sama-sama ustadz-ustadz kita bikin kanal YouTube, isi ruang publik, isi ceramah-ceramah dengan hal-hal yang kita yang made in kita gitu. Nah justru ini ustadz yang nggak jelas itu yang jadi pedoman. Nah masyarakat itu sedang menunggu itu. Kita harapkan ruang publik ini pemerintah dan MUI bersama-sama mengisi ruang publik ketika masyarakat butuh literasi tentang agama kita yang menjadi rujukan. Itu harapan kami. Baik, mungkin dari Pak Bambang sendiri selaku MUI bahwa agama ini adalah menjadi satu sandaran bagi seluruh umat gitu Pak. Mungkin dari Bapak Pak ada? Ya, barangkali dari MUI mengajak kepada kita semua mari sama-sama kita mengikuti aturan-aturan pemerintah, Badan Kesehatan, Kementerian Agama dan TNI Polri. Mari kita bersama-sama dalam rangka menjaga. Jangan sampai kita menjaga agama tidak merusak negara, juga negara tidak merusak agama. Kita sama-sama agar Indonesia ini damai, aman, sejahtera, hidup dalam kondisi tatanan normal dalam kondisi damai, sehingga kehidupan yang dulu bisa kembali lagi dan ibadah pun bisa berjalan dengan normal. Dan semoga Kepri terbebas daripada COVID di tahun ini. Amin. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pemirsa sedikit saya menambahkan bahwa masyarakat juga perlu mengedukasi diri terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak serta-merta diterima begitu saja. Mungkin begitu ya Pak ya. Oke. Baik, pemirsa demikian perbincangan kami pada kali ini. Kami akan kembali pada